Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pragmatik. Apa yang dimaksud dengan pragmatik? Ilmu linguistik khusus mengkaji pada hubungan antar bahasa dan konteks tuturan. Menurut Tarigan, pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Seperti apa ya asal muasal adanya pragmatik? Asal muasal adanya pragmatik yang pertama adalah kaum sofis, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, para kaum sofis meneliti bahasa pada pidato-pidato politik. Pada masa ini, terkenal beberapa ahli bahasa, seperti Protagoras yang menemukan tipe-tipe kalimat, dan Antithesis yang menemukan bahasa kiasan, juga bahasa analogi dan metafora. Asal muasal lahirnya pragmatik yang kedua ada di India pada tahun 400 sebelum Masehi. Di India, bahasa Sanskerta tumbuh dengan pesat. Pada abad keempat di India, lahir seorang ahli bahasa yang terkenal, yang diberi nama Panini. Beliau pertama kali berhasil menyusun hukum-hukum tentang bahasa Sanskerta yang dapat membedakan antara akar kata dan juga kata. Lalu, bagaimana cara membentuk pangkal kata dan sebagainya. Panini dalam bukunya Astadhyayi menyusun kurang lebih 4.000 pernyataan terkait struktur bahasa Sanskerta. Karya Panini ini masih dipakai sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis tata bahasa Sanskerta. Semua aturan tata bahasa Sanskerta yang dipelajari sekarang tetap berpegang pada karya Panini dan komentar-komentar dari Pantanjali dan Kartayana. Asal muasal lahirnya pragmatik yang ketiga adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada tahun 4 Masehi, seorang ahli yang bernama Aelius Donatus menganalisis tulisan-tulisan klasik yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Ars Minor. Priscia menggunakan model-model untuk menganalisis kutipan-kutipan yang dikumpulkan dari orator-orator ternama. Idenya ini tertulis dalam bukunya yang berjudul Grammatical Categories. Asal muasal lahirnya pragmatik yang keempat adalah pada akhir abad 18 dan juga awal abad ke-20. Dianggap sebagai awal permulaan studi modern tentang bahasa karena pada masa ini ilmuwan-ilmuwan bahasa mulai menggunakan metode-metode ilmiah dalam mencari hubungan antar bahasa. Asal muasal lahirnya pragmatik yang kelima adalah kaum strukturalisme pada tahun 1930 sampai dengan 1950. Leonard Bloomfield, Franz Boas, dan Edward Sapir, mereka berpendapat bahwa ucapan itu dapat dianalisis ke dalam unit-unit yang lebih kecil dengan cara menentukan unsur bawahan langsung. Analisa itu biasa disebut dengan distributional analysis, atau yang biasa kita kenal dengan fonetik, fonemik, morfologi, dan juga sintaksis. Adapun prinsip-prinsip pragmatik ini dibagi ke dalam 8 bagian. Apa saja ya?
Prinsip pragmatik yang pertama adalah tindak tutur terikat konteks. Dalam arti, ada peran partisipan pada siapa tuturan itu dialamatkan, disapakan, diperdengarkan, dan juga dimaksudkan. Oleh karena itu, peran antar persona dalam setiap tindak tutur memiliki muatan awal, isi, dan akhir sebagai suatu piranti episode. Prinsip pragmatik yang kedua adalah prinsip kerjasama GRIS. Katakan secukupnya. Demi kerjasama, penutur antar persona berkewajiban untuk memelihara tuturannya sehingga teman tutur dapat memproses segala informasi yang disajikan dengan mudah, lugas, luwes, dan juga jelas. Sebaliknya, teman tutur wajib tanggap terhadap tuturan. Prinsip pragmatik yang ketiga adalah prinsip tata krama. Agar komunikatif, bertutur mengasumsi norma lokal dan umum yang berlaku di masyarakat, termasuk sebelum ada reaksi dari penyapa. Jadi, jangan diserang dengan muatan-muatan linguistik lainnya atau muatan-muatan bahasa lainnya. Prinsip pragmatik yang keempat adalah prinsip pragmatik wacana. Tindak tutur mengasumsi koherensi, dan juga pilihan ragam. Jadi, makin formal situasi komunikasi, maka makin tinggi tuntutan atas kekoherensian atau kepaduan antar satu lingual dalam teks atau tuturan. Prinsip pragmatik yang kelima adalah prinsip interpretasi pragmatik, di mana prinsip interpretasi pragmatik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah prinsip interpretasi lokal, yaitu pendengar wajib menginterpretasi ujaran pembicara sebatas makna pembicaraan saja. Yang kedua adalah prinsip analogi, yaitu tidak mengubah makna topik atau proposisi ujaran pembicara kecuali yang bisa mengubahnya sendiri. Prinsip pragmatik yang keenam adalah prinsip kewacanaan, yaitu ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. Prinsip pragmatik yang ketujuh adalah prinsip sosialisasi, yaitu satuan bahasa, norma lokal, dan juga interlokal. Dan yang kedelapan adalah prinsip pragmatik setiap tuturan terikat nilai, yaitu ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.